Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 4 Juli 2021 saya akan sampaikan mengenai perlindungan dari tulah akhir zaman. Saudara, kita mengetahui bahwa tulah-tulah akhir zaman yang sudah saya sampaikan di dalam pengajaran kitab Wahyu bahwa ada 21 tulah malapetaka akhir zaman. Saudara, dan semua malapetaka akhir zaman itu asalnya itu jelas, saudaraku. Dari mana? Semua tulah akhir zaman, baik 7 meterai, 7 sangkakala maupun 7 bokor murka Allah, itu datangnya dari bait suci Allah. Bisa saudara baca dari Wahyu pasal 4, kemudian Wahyu pasal yang ke-6, ketika meterai-meterai dibuka, saudaraku, itu munculnya dari bait suci Allah. Timbul kegerakan kuda putih. Kemudian saudaraku, ketika penghukuman 7 sangkakala di Wahyu pasal 8, itu juga perintah dari dalam bait suci Allah. Kemudian kalau saudara membaca tentang 7 cawan murka Allah di akhir zaman, yang wujudnya nanti salah satunya adalah penyakit Helkos yang ganas, cawan pertama ditumpahkan, saudaraku. Perintah meluncurnya malapetaka akhir zaman itu juga dari dalam bait suci Allah, saudaraku. Kemudian untuk selamat dari malapetaka, bencana-bencana akhir zaman ini, bagaimana kita harus berlindung, saudaraku? Karena bencana atau tulah ini merupakan keputusan dari, kalau dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan dari Dewan Musyawarah Tuhan. Kalau dari kitab Wahyu dituliskan sebagai dari bait suci Allah, saudaraku. Jadi bencana-bencana akhir zaman ini merupakan satu keputusan kebijaksanaan Tuhan, saudaraku. Keadilan Tuhan yang dijalankan di muka bumi ini, saudara, untuk bisa terlindung dari bencana-bencana akhir zaman, baik itu berwujud tulah, saudaraku, malapetaka, bencana, ataupun itu berwujud wabah, saudara, untuk bisa selamat. Karena tulah-tulah akhir zaman itu meluncurnya, datangnya itu, saudaraku, dari bait suci Allah, saudara. Saudara harus berlindung kepada, saudaraku, Tuhan, saudaraku, melalui bait sucinya, saudaraku. Kalau di dalam kitab Keluaran, saudaraku, itu ada satu tempat khusus yang disebut sebagai tanah Gosen, saudaraku, di mana tempat itu terbebas dari tulah-tulah ketika terjadi penghukuman atas Mesir. Saudara, Gosen itu tempat yang diberikan oleh Fir'aun pada zaman Nabi Yusuf. Akhirnya ditempati oleh saudaraku, Yusuf, keluarganya, dan kemudian anak cucunya, saudara, kemudian beranak cucu sampai dengan zaman Musa itu, saudaraku. Jadi ada satu tempat namanya Gosen, saudaraku. Gosen itu menunjuk kepada satu tempat perlindungan di mana umat-umat di situ mengerti dari mana bencana itu berasal. Saudara, bangsa Israel itu mengerti 10 tulah itu datang dari mana, itu tahu, saudaraku, yaitu dari mulut Musa, dari ucapan Musa atas perintah Tuhan. Demikian pula 21 malapetaka di akhir zaman ini, saudaraku, yang berwujud 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah, saudaraku. Ini asalnya juga jelas dari bait suci Allah melalui 7 bintang, melalui 7 hamba Tuhan yang dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Melalui tokoh-tokoh itulah, saudaraku, berbagai macam wabah, malapetaka, tulah akhir zaman itu terjadi. Dan kalau saudara pengen selamat, saudara harus merapat ke Gosen. Artinya, saudaraku, masuk ke dalam penggembalaan bintang-bintangnya Tuhan. Bintang-bintang itu apa, saudaraku? Hamba-hamba Tuhan yang diurapi betul-betul, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan yang berada dalam genggam tangan kanan Imam Besar Agung, dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara berada dalam genggam tangan, saudaraku, dalam penggembalaan hamba-hamba Tuhan yang berada dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus, sudah akan mengalami pemeliharaan jaminan keselamatan yang besar ketika tulah-tulah wabah terjadi. Saudaraku,
Ayo kita akan membaca Keluaran pasal 9 ayat 23 sampai 26, saudaraku. Ini ketika salah satu tulah terjadi, saudaraku. Keluaran pasal 9 ayat 23 sampai 26. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir, dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Amin, saudaraku. Hanya di tanah Goshen, saudaraku. Tanah Goshen ini menunjuk kepada satu wilayah, saudaraku, satu wilayah penggembalaan orang-orang yang taat, orang-orang yang mau mendengarkan, saudaraku, suara penggembalaan, yaitu Musa pada saat itu. Kalau di akhir zaman, saudaraku, asal dari malapetaka akhir zaman ini juga jelas. Seperti halnya 10 tulah itu berasal dari, saudaraku, ucapan Musa. 21 malapetaka akhir zaman ini juga terjadi atas, saudaraku, melalui hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Saudaraku, dan saudara harus merapat ke Goshen, ke penggembalaan yang membawa arah kepada kekristenan akhir zaman. Arahnya apa, saudaraku? Yaitu arahnya harpazo, arah pengangkatan. Jadi kekristenan akhir zaman itu, saudaraku, akan diarahkan kepada satu rencana yang luar biasa, yaitu masa pengangkatan harpazo. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, saudaraku. Maka wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Saudaraku, itulah harpazo, saudaraku. Pengangkatan saat nanti Wahyu pasal 12 ayat 5 itu digenapi. Saudara, ini seperti bolak-balik saya itu terangkan pada saudara yang pernah dinubuatkan, karena kehidupan Yesus itu adalah roh nubuat, saudaraku. Jadi, saudaraku, ketika Tuhan Yesus lahir, itu ada bintang yang menunjukkan arah kepada orang Majus, kemana orang Majus harus melangkah sehingga menemukan bayi Yesus. Demikian pula di akhir zaman, jemaat-jemaat yang ibaratnya tinggal di Goshen ini, saudaraku, ini akan dibawa oleh bintang-bintang akhir zaman. Hamba-hamba yang diurapi ini kepada satu pemberitaan yang benar tentang akhir zaman. Saudara, tentang harpazo, tentang pengangkatan, tentang Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu, saudaraku, bahkan detail kronologis mengenai kejadian di akhir zaman yang tertuang di dalam kitab Wahyu itu akan diungkap bukakan rahasianya. Saudara, saya mau bertanya pada saudara. Saudara itu jadi orang Kristen sebetulnya kerinduan, cita-cita saudara itu untuk apa, saudaraku? Untuk sengsara, kemudian mati, kemudian masuk surga. Itu cita-citamu? Kalau itu cita-citamu, itu baik juga, saudaraku, bagus. Menjadi martir, mati, kemudian nanti masuk surga, bagus, saudaraku. Atau saudara ingin bahagia dan masuk surga? Bahagia, mati, kemudian masuk surga. Itu, saudara. Bahagia bersama Kristus, hidup sesuai dengan firman Tuhan, kemudian mati, kemudian nanti masuk surga. Itu cita-cita saudara. Atau yang terakhir ini yang sebetulnya sulit, saudaraku, tetapi akan terjadi. Saudara akan sukacita mendapatkan kemenangan-kemenangan, kemudian saudara hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara, inilah cita-cita, saudaraku. Inilah visi dari kitab Wahyu. Kalau saudara mengerti, kenapa saya bolak-balik sampaikan kitab Wahyu? Karena saya akan mengarahkan kepada saudara untuk saudara itu mengerti
Bagaimana jadi orang Kristen, supaya orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus Kristus itu tidak sekedar sengsara mati masuk surga. Itu rasul-rasul dahulu sudah mengalaminya. Tidak sekedar bahagia mati masuk surga, tetapi saudara akan bisa hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang dan menyambutnya. Sudah diangkat hidup-hidup. Rasul Paulus katakan, aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan diubah dalam sekejap mata. Saudaraku, itu visi yang terkandung dalam kitab Wahyu. Dan kalau saudara ingin selamat dari bencana-bencana akhir zaman, saudara ingin terbebas dari tulah-tulah akhir zaman, baik itu yang berwujud malapetaka, itu yang berwujud wabah, itu yang berwujud bencana-bencana, saudara, maka saudara harus taat, tergembala kepada bintang Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diurapi kitab Daniel pasal 12 ayat 3. Orang-orang yang menunjukkan jalan kebenaran, kesempurnaan, saudaraku, di akhir zaman akan seperti bintang-bintang kekal selamanya. Saudara, ini arah kitab Wahyu. Saudaraku, jadi tidak sekedar nanti saya itu membawa saudara sengsara mati masuk surga, itu wes akeh tunggale, saudaraku. Martir-martir dahulu tuh gitu semua, saudaraku. Bahagia mati masuk surga itu juga ada. Karena orang Kristen itu luar biasa, saudaraku. Ada yang sengsara mati masuk surga, itu ada. Yang bahagia mati masuk surga juga ada, saudaraku. Tapi saudara, akan saya ajak untuk menggapai rencana Tuhan di akhir zaman, yaitu menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Sesuai yang dinyatakan Paulus, aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan diubahkan dalam sekejap mata. 1 Korintus 15 ayat 51 dan seterusnya, bisa saudara baca di sana. Saudaraku, saya akan membawa saudara itu ke sana. Saudara hidup sehat, berkemenangan sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Ini visi dari kegerakan kitab Wahyu. Saudaraku, oleh karena itu di akhir zaman ini terjadi berbagai macam bencana tulah, berbagai macam wabah, berbagai macam, saudaraku, bencana-bencana yang dahsyat. Saudaraku, ini untuk menampi umat-umat di akhir zaman. Tribulation itu artinya untuk menampi, mengirik bahasa Jawanya, saudaraku. Napeni bahasa Jawanya, saudaraku. Untuk menampi orang-orang pilihan supaya masuk di dalam satu rencana yang luar biasa, supaya terpilih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau saudara ingin lepas dari bahaya akhir zaman, baik itu yang berwujud wabah, saudaraku, baik itu yang berwujud bencana alam, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya, sudah harus merapat dalam penggembalaan bintang Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang betul-betul diurapi, saudaraku, yang masuk di dalam pertemuan, yang diundang masuk, saudaraku, bertemu dengan Tuhan, saudaraku, untuk menyampaikan rencana Tuhan di akhir zaman. Hamba-hamba Tuhan yang dibawa masuk dalam bahasa kitab Perjanjian Lama, saudaraku, itu di Dewan Musyawarah Tuhan, saudaraku, yang betul-betul diberitahu mengenai apa-apa yang akan terjadi di akhir zaman. Kalau sudah merapat, saudaraku, sudah tergembala kepada hamba-hamba Tuhan yang sedemikian, saudara nanti akan terpelihara dari berbagai macam penyakit, dari wabah, dari bencana-bencana. Seperti halnya Musa, saudaraku, dan bangsa Israel. Bangsa Israel itu ngerti betul dari mana gelap gulita itu datang, guruh yang menderu itu datang, ngerti. Bangsa Israel juga mengerti dari mana penyakit bara itu datang. Itu dari Musa, saudaraku, atas izin Tuhan tentunya. Dan saudaraku, saya jadi teringat satu kisah di dalam pewayangan itu, saudaraku. Kalau seseorang ksatria, misalkan Harjuna itu, atau
Prabu Ramawijaya untuk mempelainya, yaitu Dewi Sinta. Itu dia memiliki senjata panah, saudaraku. Kalau dia melepaskan panah, saudaraku, dia nggak takut dengan panahnya sendiri, saudaraku, tapi dia harus mengerti bahwa kekuatan panah itu, saudaraku, kalau di dalam bahasa lain itu ada namanya Brahmastra, saudaraku. Saya cerita ini ya, saudaraku, di dalam kisah pewayangan ada seperti itu, saudaraku. Nah, di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, ini juga malapetaka akhir zaman. Itu seperti itu, saudaraku. Itu penggambarannya saja. Mereka menangkap secara samar-samar tentang gambaran-gambaran ini, saudaraku. Ketika Musa mencurahkan 10 tulah di Mesir, saudaraku, Musa itu nggak takut dengan penyakit bara, saudaraku. Musa juga tidak takut dengan gelap gulita. Musa tidak takut dengan penyakit sampar yang timbul karena ucapannya sendiri. Saudaraku, ingat baik-baik ini, saudaraku. Tetapi meskipun demikian, Musa juga tidak konyol, saudaraku. Ketika, saudaraku, terjadi hujan es beserta api yang berkilat-kilat, saudaraku, di tengah-tengah hujan es itu, saudaraku, yang begitu dahsyat, hujan es yang menimpa, saudaraku, segala sesuatu, saudaraku, Musa juga nggak konyol, kemudian keluyuran di negeri Mesir, saudaraku. Musa taat, menyingkir di Gosen, tetap, saudaraku, tidak keluyuran. Seperti saat ini ketika pemerintah menyatakan pembatasan di dalam skala besar, ya, istilahnya gonta-ganti, sampai nggak hafal. Dulu lockdown, kemudian PSBB apa-apa, saudaraku. Kemudian sekarang ada istilah baru, saudaraku. Ketika ada pembatasan semacam ini, ya kita taat, saudaraku. Kita jangan melawan, saudaraku. Karena, saudaraku, kalau kita di Gosen tetap tinggal di dalam penggembalaan yang benar, taat kepada suara kebenaran, maka saudara akan dipelihara. Tapi kalau saudara keluyuran, seperti ketika halnya, saudaraku, hujan es beserta api berkilat-kilat itu menimpa tanah Mesir, Musa ataupun bangsa Israel atau Harun sekalipun keluyuran di Mesir, ya dia tertimpa, saudaraku. Saudara pun begitu, meskipun saudara mengerti dari mana asalnya malapetaka akhir zaman ini, yaitu bahwa dari itu semua dari bait suci Allah, melalui hamba-hamba Tuhan yang diurapi, melalui ucapannya, saudaraku. Meskipun, saudaraku, saudara itu dilindungi Tuhan, tapi kalau saudara itu keluyuran, tidak taat, saudaraku, saudara masih hidup dalam suasana Mesir, hidup seperti hari-hari biasa di Mesir, ya saudara terkena. Oleh karena itu saudara taat protokol kesehatan. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan nggak takut loh, saudaraku. Dengan COVID itu betul-betul nggak takut. Tetapi saya taat protokol kesehatan, pakai masker, saudaraku. Pada saat-saat yang tertentu, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun Musa itu ngerti bahwa bencana itu, saudaraku, 10 tulah itu terjadi akibat ucapan mulutnya, tetapi, saudaraku, dia tidak konyol, dia tidak keluyuran ke Mesir waktu itu. Waktu 10 tulah itu terjadi, waktu bara itu terjadi, saudaraku, Musa tidak keluyuran, saudaraku. Waktu turun hujan es dan lain sebagainya, Musa nggak keluyuran, tetapi taat kepada perintah Tuhan, saudaraku, untuk tetap tinggal di Gosen. Artinya tetap dalam pimpinan Tuhan. Kalau di akhir zaman, ya tetap di dalam pimpinan Imam Besar Agung melalui hamba-hamba yang diurapi, yang disebut 7 bintang, yang digenggam di tangan kanan Allah, tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau sudah taat dalam kepemimpinan bintang, sudah akan selamat. Sudah jangan konyol, ya. Ada lagi satu kisah saja diingat, saudaraku. Ini ada seorang kesatria sakti, saudaraku. Ini kisah pewayangan lagi. Muridnya Pendito Durno, bahasa Jawa ini, saudaraku. Itu namanya Aswatama, saudaraku. Dia melepaskan Brahmastra. Brahmastra itu semacam senjata pamungkas gitu, saudaraku. Tetapi dia tidak bisa mengendalikan Brahmastra itu, saudaraku. Akhirnya menimpa dia sendiri.
Saudaraku, jangan sampai kita konyol seperti anaknya Pendito Durno itu, saudaraku. Konyol yang mencobai. Saudaraku, kita kan dilindungi Tuhan. Kita ya jalan-jalan tidak apa-apa. Masa pandemi begini, saudaraku? Kalau saudara konyol seperti itu, ya saudara akan terkena juga kayak Aswatama itu, saudaraku. Aswatomo, anaknya Pendito Durno itu, saudaraku. Itu ya sakti, tapi kesaktiannya itu ngelantur, dia nggak bisa mengendalikan brahmastranya sendiri. Ini bahasa di dalam pewayangan seperti itu, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian pula Musa, saudaraku. Saya tadi sekedar ilustrasi ya, cerita-cerita dunia, saudaraku. Mereka menangkap dari sisi yang lain, sedangkan saya menangkap dalam sisi kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Ketika Musa ini mencurahkan 10 tulah di Mesir, saudaraku, dia pandai. Dia ngerti bahwa 10 tulah itu terjadi akibat ucapan mulutnya. Tapi dia juga nggak mau konyol. Ketika dia bernubuat mengenai turunnya hujan es, saudaraku, kemudian turunnya badai berkilat-kilat, saudaraku, api yang berkilat-kilat. Saudara, Musa itu nggak mau konyol, kemudian jalan-jalan keluyuran. Wah, ini kan buatanku sendiri, es nggak apa-apa, kita keluyuran di Mesir, saudaraku. Musa nggak begitu, Musa taat di Gosen. Saudara, kalau mau taat juga gitu. Jangan mencobai, mentang-mentang saudara tahu, saudara dilindungi Tuhan, saudara tergembala oleh bintang Tuhan, saudara mendengarkan pemberitaan kitab Wahyu, terus saudara kemana-mana, saudaraku, ngeleleng, bahasa Jawanya, nggak pakai protokol kesehatan, ya saudara kena tetap, saudaraku. Saudara harus taat di Gosen, diam di Gosen. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian selanjutnya tetap tinggal di dalam penggembalaan Tuhan Yesus Kristus melalui hamba-hamba yang diurapinya, yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung, saudaraku. Ini artinya kita, saudaraku, hidup dari jauh dari hawa nafsu, dari dosa-dosa, dari perilaku dosa Mesir, perilaku dunia yang harus kita tinggalkan. Supaya kita dikenan Tuhan itu apa, saudaraku? Supaya kita, saudaraku, tidak seperti orang yang keluyuran di Mesir, saudaraku. Tidak seperti orang yang terikat oleh hawa nafsu, saudaraku. Maka kita harus lepas dari berbagai hal. Ayo kita baca Kolose pasal 3 ayat 5-9. Kolose pasal 3 ayat 5-9. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudaraku, ini yang kedua. Saudara harus hidup baru. Kalau saudara ingin masuk dalam rencana Tuhan, seperti halnya yang saya sampaikan, saya wartakan kepada saudara, saya tidak sekedar ingin membawa saudara itu sengsara, kemudian mati dan masuk surga. Bukan sekedar itu. Kalaupun itu ada, itu bukan tujuan dan visi dari kitab Wahyu. Saudaraku, itu baik. Ada orang yang sengsara, mati, masuk surga. Itu bagus. Saya juga tidak sekedar mengajak saudara bahagia, kemudian nanti mati, kemudian nanti masuk surga. Sebab orang Kristen yang begitu juga ada, saudaraku. Tetapi saya itu jauh menatap masa depan gereja Tuhan, saudaraku. Saya akan membawa saudara hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Tentunya dengan izin Tuhan. Kita bersama-sama bergumul, saudaraku. Kita menanti kegenapan kitab Wahyu. Dan saya beritahu saudara tentang saat ini, saudaraku, vaksin, saudara jangan takut. Saat ini belum masuk dalam kegenapan Wahyu pasal yang ke-13, saudaraku. Belum masuk dalam penandaan karakma 666. Saudara jangan takut dengan vaksin. Itu satu usaha dari pemerintah yang patut kita hargai.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau mengenai sikap, saya serahkan kepada saudara. Saudara, tentunya saudara mengerti akan hal ini. Jadi di dalam penggembalaan kitab Wahyu, penggembalaan Goshen di akhir zaman, ini arahnya adalah membawa jemaat Tuhan hidup-hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Untuk itu, saudara harus sehat, saudara disembuhkan. Sudah banyak ratusan orang, saudaraku, bahkan mungkin ribuan, sampai lupa saya, saudaraku, orang-orang yang sembuh dilawat oleh Imam Besar Agung, yang sakit corona, yang sakit apapun macam-macam, saudaraku. Mereka minta didoakan, nulis di WhatsApp saya, saudaraku, minta didoakan, dan akhirnya mendapatkan lawatan dari Tuhan, dijamah, disembuhkan, diberkati oleh Tuhan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi arah dari penggembalaan pemberitaan kitab Wahyu ini adalah membawa saudara hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Itu visi kita, saudaraku, kerinduan kita. Karena kalau kita melihat, saudaraku, kondisi zaman ini, zaman sudah semakin tua, semakin tidak menentu, saudaraku, dan oleh kasih karunia Roh Kudus, rahasia kitab Wahyu ini kita boleh paham, saya boleh mengerti, dan saya boleh sampaikan kepada saudara. Ini semua karena Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kiranya Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, pemimpin kegerakan kitab Wahyu, memberkati saudara, meluputkan saudara dari sakit penyakit, meluputkan saudara dari kesulitan ekonomi, meluputkan saudara dari tekanan-tekanan yang terjadi di akhir zaman. Tuhan menyertai saudara dengan kekuatannya, tangan kanannya yang luar biasa. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati.